Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah baik-baik. Ya. Kali ini kita dapat respon lagi dari netizen, Ustaz. Jadi untuk topik hari ini kita memenuhi permintaan dari netizen. Topik yang kita angkat adalah tentang nafkah dari suami. Jadi netizen ini memberikan suatu ilustrasi. Apakah benar bahwa jatah untuk istri itu beda dengan nafkah yang untuk keluarga gitu. Jadi seolah-olah tersendiri. Istri itu untuk dia beli baju, beli make up itu khusus. Tapi kemudian ada yang lagi yang khusus untuk seluruh keluarga gitu. Itu yang pertama, nanti mohon dijelaskan, Ustaz. Ya, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi mengenai nafkah suami kepada istri dan keluarga, memang demikian adanya. Jadi istri berhak atas nafkah yang diberikan oleh suami. Jadi suami berkewajiban menafkahi istri, antara lain yang disebut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 233 itu adalah sandang, pangan, papan lah. Jadi ada pakaian, jadi sandang, ada kiswatuhunna itu pakaian, ada rizkuhunna itu ya makanan, ya, termasuk di ayat yang lain itu adalah tempat tinggal. Nah, jadi istri itu harus diberi tempat tinggal oleh suami. Tempat tinggalnya di mana? Di mana suami itu tinggal. Lalu kemudian yang kedua adalah diberi pakaian. Dan semua itu adalah bil ma'ruf, ya, dengan pantas. Nah, kemudian ada ayat yang menjelaskan mengenai sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi tidak memberatkan. Selain tentu pakaian, juga tentu saja kebutuhan sehari-hari yang kita sering sebut dengan pangan, ya, makanan, minuman. Kalau sekarang mungkin ada pengobatan yang sifatnya untuk pribadi dia. Lalu yang kedua adalah kaitannya dengan kebutuhan keluarga. Biasanya istri juga yang mengelola keuangan keluarga, sehingga ada kebutuhan untuk anak-anak, ya, termasuk tadi ada kebutuhan bayar listrik, mungkin juga membayar pulsa dan lain sebagainya. Ini kebutuhan yang berbeda. Jadi ada dua hak yang harus diberikan oleh suami pada istri, atau hak istri pada suami, yaitu untuk dirinya dan untuk keluarganya. Seperti itu. Kalau digambarkan misalnya penghasilan suami itu katakanlah 5 juta sebulan, kemudian dikasihkan kepada istrinya, nih penghasilan saya, silahkan dikelola. Itu kalau dianggap include untuk dua kebutuhan tadi bagaimana, Ustaz? Karena sudah tidak ada penghasilan yang lain lagi. Iya, iya betul, seperti itu. Kalau memang tidak ada penghasilan yang lain, dan 5 juta itu untuk kebutuhan pribadi istri dan juga untuk keluarganya. Tinggallah kemudian istri itu mengelolanya seefektif mungkin, sehingga tidak sering kekurangan, ya. Dan kalau bisa ada yang ditabung, ya, untuk masa depan, hari tua. Bisa juga kalau yang belum punya tempat tinggal sendiri atau rumah sendiri, nah dia bisa mengelola, misalnya 10% dari yang diberikan suami itu disampaikan pada suami, ini untuk persiapan membangun rumah. Seperti itu. Jadi manajemen keuangan keluarga ini diserahkan pada istri, ya. Nah, jadi sebenarnya begini, istri ini kan membuat suami senang, ya kan? Kemudian istri ada namanya
dia hamil berat sekali, mengandung berbulan-bulan, sampai kemudian melahirkan, menyusui. Yang ini semua tidak bisa dilakukan oleh suami. Jadi wajar kalau suami itu berkewajiban membiayai kehidupan istri. Bagaimana kalau istri itu menghidupi kebutuhannya dengan nafkahnya yang atau dengan pekerjaannya dia, wah itu berat sekali. Ya, jadi memang ini sudah seperti itu. Namun sebenarnya ini fleksibel. Fleksibel itu begini, bisa jadi suami itu tiba-tiba tidak punya penghasilan, atau mungkin dia di PHK, berhenti bekerja, atau tiba-tiba dia sakit yang dengan itu dia tidak bisa bekerja, sehingga tidak ada pemasukan. Nah, bagaimana ini kondisi seperti ini? Sementara anak-anak sudah besar-besar, istri sudah tidak lagi hamil, tidak lagi menyusui, ya kan, tidak lagi melahirkan, ya sudah jelas tidak ya. Maka bisa keduanya itu menyepakati untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga tanpa harus ini kewajibanmu, ini hakku, ini kewajibanmu, dan sebagainya. Jadi fleksibelnya itu kedua-duanya sebenarnya membagi tugas saja. Ya, memang dalam syariat Islam itu dinyatakan suami berkewajiban, berarti itu hak istri. Istri juga berkewajiban, berarti itu hak suami. Kalau saya memandangnya suami istri itu bermusyawarah, kemudian menyelesaikan segala masalah yang ada dalam keluarga, kebutuhannya apa. Kalau kedua-duanya bekerja juga silahkan, tapi jangan sampai karena istri bekerja lalu tidak menyusui anaknya. Tapi boleh kalau kemudian ada orang lain yang menyusui dengan dibayar. Misalnya pada zaman dahulu, zaman Rasulullah kan juga beliau disusui oleh orang lain dengan ibunya. Nah, jadi ini harus fleksibel. Tapi kalau kedua-duanya misalnya bekerja dengan alasan penghasilan suami tidak mencukupi, lalu akhirnya pendidikan anak juga terbengkalai, anak-anak masih balita itu tidak ada yang memperhatikan. Nah, ini tentu suami harus bekerja lebih keras lagi, lebih cerdas lagi, sehingga penghasilannya bisa meningkat. Ya, kalau 5 juta itu ya sudah bagus. Tadi contoh aja itu. Contoh ya. Tapi kalau realitanya ya di masyarakat itu kan, kalau misalnya dia buruh pabrik itu kan, kalau di Jogja ya sekitar itu ya 2 juta. Iya, 2 juta kan. Nah, 2 juta itu nanti kalau dia belum punya rumah, belum punya tanah, belum punya rumah, itu berat juga kan. Berat kalau makanya kebanyakan para istri itu juga punya pekerjaan tuh, ya ada yang bikin makanan ringan, terus dititip-titipkan dan sebagainya, itu bernambah-nambah ya. Kalau di Jogja saya melihat banyak wanita yang tangguh luar biasa. Mereka ke pasar bawa sayuran yang saya dijual, bahkan ada yang sebagai kuli panggul ya di pasar Giwang itu banyak sekali, membawa beban yang berat, luar biasa sekali. Tapi ada juga ya bapak-bapak yang kurang bekerja baik pemalas lah ya, itu ada yang pelihara kambing. Tapi kalau ditanya pekerjaannya nonton ini mawon, jadi udah ada semangat ya. Memang seperti itulah kondisinya di masyarakat kita. Ada perempuan-perempuan yang hebat ya, luar biasa. Poin kedua masih dari topik yang sama, Ustadz. Jadi kaitannya dengan sodakoh atau sedekah. Ketika istri pengen bersedekah atas inisiatif pribadi, dalam arti dia mungkin tergerak hatinya melihat iklan atau promo tentang yayasan yang harus membutuhkan bantuan segala macam. Ketika yang demikian itu, apakah dia harus izin suaminya atau bisa langsung eksekusi? Ya, jadi mengenai sedekah jadi sedekah itu diberikan. Ada kan sedekah wajib itu tentu pada keluarga ya. Kalau itu sudah terpenuhi, lalu ada kelebihan, maka bisa disedekahkan pada orang lain. Nah, dalam hal ini kalau kita perhatikan kan, istri ada yang
namanya nafkah pribadi ya. Ya. Misalnya kebutuhannya dicukupi oleh suaminya Masih berapa sisa, ya. gitu ya, untuk istri, untuk dia beli baju, mungkin beli Kosmetik. kosmetik ya. Lalu dia menyisihkan Ya. anggaran yang diberikan suami pada dirinya itu disedekahkan. Itu boleh kan? Boleh ya. Boleh. Langsung eksekusi dia. Langsung eksekusi tanpa harus izin. izin. Tapi kalau memberitahu ya bagus, kan Bagus juga, suaminya juga senang Senang kan? ya. Wah. Dapat pahala juga Ya. dengan sedekah yang diberikan pada orang lain. Tapi kalau untuk kebutuhan keluarga ya harus memberitahu suaminya. Ya. Jadi perlu dicatat di sini bahwa sedekah yang dimaksud untuk orang lain harus kelebihan dari sedekah wajib yang harus yang diberikan pada keluarga. Ya. Wayas alu nama yunfikun, mereka bertanya kepada kamu Muhammad mengenai apa yang seharusnya mereka nafkahkan. Ya. Kulil af, katakanlah Muhammad kelebihannya. Jadi kelebihan, jadi jangan sampai orang lain disedekahi keluarganya malah kekurangan lah, kekurangan, keleleran. Ya. Wah ya ini tentu tidak diperbolehkan. Ya, Jadi harus juga diperhitungkan ada kebutuhan masa depan kan, ada kebutuhan pendidikan anak nanti ketika dia kuliah mungkin banyak kebutuhan, ya maka itu semua harus dipikirkan dalam manajemen keuangan keluarga. Misalnya begini, contoh saja, misalnya untuk makan sehari-hari atau kebutuhan hidup sehari-hari itu 40% maksimal dari pemasukan. Lalu untuk investasi tabungan itu 10%. Untuk kebutuhan tak terduga, menyumbang tetangga dan sebagainya katakanlah 10%. Kemudian untuk apalagi nanti jadinya 100%. Ya. Jangan kemudian 100% itu dipakai untuk makan. Ya. Ya, tidak ada namanya nanti kalau alokasi kontrakan, kalau belum punya rumah sendiri, bayar listrik dan sebagainya, termasuk untuk pendidikan anak ketika mereka sudah dewasa. Saya tuh memperhatikannya orang-orang yang mungkin tidak berpikir panjang, ya. Jadi dia tidak nabung, padahal harusnya begitu bayinya lahir sudah dibuatkan tabungan. Karena bayi ini nanti dewasa kebutuhannya kan semakin banyak, sehingga orang tua itu sudah siap, termasuk misalnya untuk korban kan tahunan, jadi ada tabungan yang nanti setiap tahun dibuka untuk khusus untuk korban. Lalu kalau yang lebih panjang lagi untuk haji, kan dia harus nabung, katakanlah targetnya 25 tahun yang akan datang harus bisa haji atau umroh, itu dia udah nabung bulanannya berapa gitu. Kalau tidak seperti itu, maka bisa kemudian hari setelah tua, setelah usia 60 sudah tidak bisa bekerja, udah banyak penyakit, ya kan, sementara tidak ada alokasi untuk pengobatan. Wah, akhirnya bisa kendaraan dijual, tanah dijual, rumah dijual. Nah, atau bahkan ada yang nyun sewu ya, memulai usaha itu sudah umur 50 tahun. Dulu dia asik bekerja di tempat lain, di perusahaan, tiba-tiba perusahaan atau lembaga yang mana dia bekerja itu bangkrut. Sementara dia sudah 50 tahun, tidak pernah berpikir waktu masih banyak, waktu longgarnya dahulu, waktu masih banyak uang, berpikir untuk diversifikasi usaha, dia punya usaha yang lain, sehingga kalau ini tutup dia masih bisa dari sini begitu. Nah ini saya kira penting ya untuk masyarakat, khususnya masyarakat Islam, supaya dalam memanage keuangan itu betul-betul cerdas, sehingga mereka tidak kesulitan di mana di masa tua, di mana masa tua itu masa penuh kesulitan. Baik Ustadz, terima kasih penjelasannya, sangat mencerdaskan dan mencerahkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.